Puluhan pedagang kaki lima di kawasan Permindo, Kota Padang, Sumatera Barat terlibat bentrok dengan petugas Satpol PP. Upaya penertiban menjadi kian memanas kala petugas tak berhenti untuk menaikkan sejumlah properti dagang. Situasi sempat mereda ketika para petugas telah meninggalkan lokasi. Ternyata bentrok lanjutan kembali terjadi di kantor Satpol PP Kota Padang di Jalan Tan Malaka. Puluhan pedagang terlihat memegang besi dan kayu sebagai senjata sembari melempari petugas dengan batu. Polisi yang juga berada di lokasi kejadian pun harus mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Belum diketahui pasti berapa orang yang diamankan petugas kepolisian, namun tampak satu orang diamankan polisi ke kantor Polresta Padang. Satpol PP ini datang dari arah depan kayaknya. Dari arah depan mungkin ada berapa pedagang. Pedagang dilempar-lemparnya ke atas. Tadi ada video sudah viral, dilempar-lemparnya ke atas truk semuanya. Posisi sekarang ini ada yang pecah mulut, ada yang hampir kena tabrak sama mobil Satpol PP. Sejumlah pedagang rencananya akan melakukan visum dan rencananya mereka akan membawa kasus bentrokan ini ke jalur hukum. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI RTV. Terpergok saat beraksi, seorang pencuri sepeda motor di Jember, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan warga. Sementara di Kabupaten Pringsewu, Lampung, lebih dari 400 remaja terjaring razia balap liar. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. Razia balap liar digelar oleh anggota Polres Pringsewu, Lampung dini hari kemarin. Razia dilakukan atas dasar laporan masyarakat yang merasa terganggu kenyamanan dan terancam keamanannya. 466 remaja diamankan polisi dengan barang bukti 292 sepeda motor. Sebagai sanksi, polisi meminta para remaja mendorong kendaraan yang rata-rata berknalpot bising itu untuk menuju Mapolres Pringsewu. Operasi malam ini dengan mengamankan 2 joki yang akan melakukan balapan liar dengan taruhan, berikan juga peringatan-peringatan dan imbauan agar mereka tidak melakukan lagi di waktu-waktu berikutnya. Polisi pun memeriksa kelengkapan surat berkendara dari sepeda motor yang digunakan para remaja untuk balap liar. Standar kendaraan bermotor pun harus ditaati terlebih dahulu oleh pemiliknya sebelum sepeda motor dikembalikan polisi. Dari Pringsewu, Lampung, Ahmad Ridwan, RTV. Gudang penyimpanan bahan baku sofa dan kasur di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes dilahap si jago merah. Sulitnya mencari sumber air dan aliran listrik warga yang belum dipadamkan sempat menghambat pemadaman api. Kepulan asap dan kobaran api membakar gudang penyimpanan bahan baku sofa dan kasur di kawasan pergudangan Bishub, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga merobohkan bangunan gudang. Kebakaran juga menghanguskan 4 truk yang berada di lokasi kejadian. Petugas damkar berupaya memadamkan api agar tak merambat ke bagian bangunan yang lain. Sulitnya mencari sumber air dan aliran listrik warga yang belum dipadamkan membuat proses pemadaman sempat terhambat. Kita melakukan proses pemadaman, listrik masih menyala, akhirnya kita hentikan sambil kita nunggu pihak PLN untuk mematikan arus listrik. Setelah PLN kita tunggu lama, bangunan runtuh, ada ledakan juga. Akhirnya kita lakukan lagi setelah arus pendek listrik ini diputus. Ini persis di depan gudang abang? Persis.
Tepat. Makanya kita waspada buat biar nggak nyambut di depan kita. Bang ya? Oh, antisipasi berarti ya? Ada. Ini gudang apa sih, Bang? Apa? Gudang apa sih? Yang bakar? Hah? Gudang kayak ini bahan baku sofa, Pak. Hah? Bahan baku sofa. Terus? Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara api muncul akibat korsleting listrik dari dalam gudang. Kini, kasus tersebut dalam penanganan Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Adhika Fadil Utomo untuk CSI RTV. Eksekusi perumahan klaster Setia Mekar Residence di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Warga mengklaim mengantongi sertifikat resmi, sementara pihak pengadilan menyatakan sertifikat tersebut sudah tidak berketetapan hukum. Ratusan warga yang tinggal di perumahan klaster Setia Mekar Residence, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melawan saat rumah mereka akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi. Aksi dorong-mendorong pun tak terhindarkan. Pemilik rumah ini kan banyak punya sertifikatnya. Tadi di Dasar di amar putusan itu. Ah. Jadi sertifikat lain itu sudah menyatakan tidak berkekuatan hukum lagi. Jadi nomor sertifikat hamil nomor 325 itu yang sah. Setelah sempat terhalang oleh demonstrasi warga, eksekusi berhasil dilanjutkan hingga malam hari. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Adhika Fadil Utomo, RTV. Seorang remaja tewas usai terlibat aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam di Bekasi, Jawa Barat. Selengkapnya bersama berita lainnya kami rangkum dalam Kilas Balik Sepekan. Remaja pria ini tergeletak usai terkena sabetan senjata tajam oleh lawannya saat tawuran di Jalan Pabayuran, Sukatani, Desa Karangreja, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah rekannya berupaya menyelamatkan korban, namun naas nyawa korban tak tertolong. Aksi tawuran pecah saat puluhan remaja ini saling serang menggunakan senjata tajam. Mereka terlihat datang mengendarai 7 sepeda motor, saling berboncengan dan terlibat tawuran. Menurut warga, aksi tawuran remaja ini baru pertama kali terjadi di lokasi tersebut. Akibatnya, rumah-rumah warga mengalami kerusakan. Riuh suara tembakan sempat terjadi di halaman parkir minimarket Jalan Hayam Wuruk Kedamaian, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Seorang anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung terlibat baku tembak dengan komplotan pencuri sepeda motor. Anggota polisi bernama Bribka Agus ini secara spontan mengeluarkan pistol saat melihat salah satu pelaku menodongkan pistol ke arah warga. Dua pelaku pun melarikan diri, sementara satu pelaku lainnya berhasil dibekuk dengan kondisi babak belur dihajar massa. Warga Dusun Jadukan, Puger, Jember, Jawa Timur beramai-ramai mengamankan seorang pemuda berusia 18 tahun berinisial AK. Saat ditangkap, AK berlumuran darah usai membunuh ayah kandungnya sendiri. Korban bernama Zain tewas dengan kondisi leher terputus setelah terkena tebasan golok dari anaknya. Jenazah korban telah berada di Rumah Sakit Dr. Subandi untuk keperluan visum dan otopsi. Pelaku yang juga mengalami luka dirawat dan diawasi secara intensif di Rumah Sakit Balung. Pelaku diketahui juga sempat melukai pamannya yang hendak mengamankannya setelah membunuh ayahnya.
Puluhan orang menggelar aksi balap liar di Jalan Raya Sawah Lega, Garut, Jawa Barat. Namun peristiwa naas terjadi, seorang joki terjatuh dari sepeda motornya dalam kecepatan yang tinggi. Korban berinisial L yang masih berstatus sebagai pelajar terjatuh hingga terseret cukup jauh bersama kendaraannya. Korban yang mengalami pendarahan tak mampu bertahan hingga dinyatakan tewas di rumah sakit. Polisi yang mendapat laporan warga langsung mengamankan beberapa orang yang diduga ada kaitannya dengan balapan liar tersebut. Selain para pemuda, petugas juga mengamankan beberapa barang bukti berupa sepeda motor beserta beberapa onderdil dan helm. Kondisi Jalan Raya Garut Cibatu di kawasan Sawah Lega, Wanaraja, Garut ini memang lurus sepanjang 4 km. Hingga kerap digunakan sebagai lokasi balap liar oleh para remaja. Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan pada kali ini ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari sahabat RTV kita saksikan bersama videonya. Ya sahabat, kita lihat ya, ini ada pelanggaran lalu lintas apa. Oh, jadi ini ada mungkin anak-anak remaja ya sahabat, bisa kita lihat ya. Wah, nih ngapain coba kayak gitu. Kakehan pola, banyak gayanya ya sahabat RTV. Dan tadi juga ada satu pengendara ya yang udah menerobos lampu merah nih sahabat, nih bisa kita lihat nih. Mungkin itu salah satu rekannya ya kan yang udah bonceng 3 ini. Ya sahabat RTV, mengendarai kendaraan bermotor dengan tidak menggunakan helm saja sudah salah ya. Sudah berbahaya, apalagi ini gaya-gaya mau freestyle. Jalan raya bukanlah tempat yang tepat untuk unjuk kebolehan sahabat. Dari video ini juga menunjukkan cara berkendara yang tidak wajar dan membahayakan keselamatan berlalu lintas. Ya kalau memang sahabat RTV memiliki kemampuan untuk freestyle dengan kendaraan bermotor, lakukanlah di sirkuit yang dilengkapi juga dengan atribut keselamatan. Ya sahabat, berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 1 berbunyi, di mana setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor wajib untuk mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Nah, kalau terlihat dari video ini ya sahabat, jelas ya ini tidak wajar dan malah saling bercanda begitu ya, bermain-main di jalan raya dengan rekannya. Kemudian pada ayat 8 ini juga menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor itu wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Ya jelas kita lihat bersama ya bahwa dari ketiga motor tadi tuh sama-sama nih semuanya tidak menggunakan helm. Tidak ada satupun yang menggunakan helm ya sahabat. Ya, jadi sahabat, apabila kita berkendara dengan sepeda motor wajib untuk menggunakan helm. Kemudian berboncengan tidak lebih dari 1 orang. Dan juga berkendaralah yang wajar. Ikuti aturan lalu lintas yang berlaku. Karena ini menyangkut keselamatan diri kamu dan juga orang lain. Terpergok saat beraksi, seorang pencuri sepeda motor di Jember, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan warga. Massa yang geram melampiaskan kekesalannya dengan membakar sepeda motor pelaku. Puluhan warga desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Jember, Jawa Timur, melampiaskan kekesalan mereka dengan membakar sepeda motor milik pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil tertangkap. Sebelumnya seorang warga memergoki 2 orang maling sedang mencuri sepeda motor yang ditinggal memancing oleh pemiliknya. Warga berhasil menangkap salah satu pelaku. Nah, sepeda itu jauh dengan posisi dia mancing. Akhirnya diambil sama orang tua. Dari situ dikejar, ketepatan di sini ada cekson. Persiapan cekson, ramai orang ikut-ikut semua ngejar, akhirnya di sini. Dalam pemeriksaan di Mapolsek Gumukmas, pelaku mengaku sudah beraksi 4 kali dengan sasaran sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya di area persawahan wilayah tersebut. Selanjutnya
Kami bersama 3 orang anggota langsung meluncur ke TKP dan di TKP diketahui bahwa sepeda motor milik pelaku sudah dibakar massa. Sedangkan pelaku diamankan di rumah kepala desa. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor curian, bangkai sepeda motor, dan beberapa kunci letter T. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.